Nah, ayo tunjuk satu hal yang hebat dari Yesus yang berasal dari dirinya, bukan dari esensi yang mengutusnya. Tunjuk. Satu aja. Satu aja. Ketika dia dicobai oleh iblis. Apa kata dia? Sembahlah aku, kata iblis. Apa kata Tuhan Yesus? Apa kata dia? Enyahlah engkau iblis. Sebab dia berkuasa mengusir iblis. Goblok tawa, goblok. Aduh. Kamu sanggup mengusir iblis? Aduh. Yesus. Saya minum kopi campur masago dulu, Bang. Ya. Sini saya lanjut. Jangan minum racun. Sini saya lanjut. Sebentar, 2 menit. 2 menit. Allahu Akbar. Ya buat mainan Masya Allah. aja. Buat lucu-lucu. Masya Allah. Astagfirullah. Siapa sih namanya? Antoni itu tadi. Antoni, sang pelantik Yesus menjadi Tuhan. Nantang-nantang. Iya, Pak Antoni. Pak Antoni. Apa? Pak Antoni. Waktu Yesus mengampuni dosa itu, ya posisinya sebagai Tuhan apa sebagai apa? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Waktu Yesus mandi sebagai apa? Jangan ketawa. Manusia. Bagaimana nak ketawa, Bang, kalau sakit gigi gini? Jadi waktu Yesus mengampuni dosa, dia sebagai Tuhan. Astagfirullah. Ya kan itu ya? Level bang. Ntar dulu, biarin dulu. Enggak. Biarin belajar. Ini Santoni mau belajar. Silakan, Bang. Iya. Saya nggak belajar, udah tahu. Iya, lu ajarin gue deh. Oh iya, udah. Sombong. Jadi mau belajar mau melamar saya Ya apa yang dipelajari? Udah, diam. Jadi waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. Nikmat iman Islam yang tak bisa digantikan oleh kenikmatan di dunia ini. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mampir ke channel Cahaya Islam. Mari kita dukung channel-channel dakwah Islam dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya. Share juga ya, supaya saudara-saudara kita yang mungkin belum mengetahui channel ini, pasti banyak karena channelnya masih baru. Bantu share ya. Dengan membantu channel dakwah Islam, artinya Anda sudah menyuarakan kebenaran Islam dan mencegah pemurtadan yang terjadi selama ini. Terima kasih. Selamat menonton sahabat CI Cahaya Islam. enggak? Pertemuan sama siapa? Ya tadi kan berpisah Roal sama Jasad. Bangkitnya hari apa kembali. Begitu dia bangkit kembali sudah bertemu. Hari apa bangkitnya hari apa? Hari Minggu. Hari apa? Jam berapa? Hari Minggu. Subuh. Oh subuh, Bang. Subuh. Udah subuh. Iya. Jadi hari Minggu subuh ketemu ya. Pertemuan kembali hari Minggu subuh ya. Berarti habis imsak itu, habis imsak. Habis imsak, ya udah. Puasa. Tapi nggak puasa kan? Sepertinya enggak. Puasa. Dia waktu di dunia ini orang dia nggak sahur. Di dunia ini selagi dia manusia diberikan contoh puasa. Oh puasa. Ya, waktu itu kalau kan dia sudah bangkit tidak ada mencontohkan puasa lagi, hanya dia memberikan menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya Contoh makan ikan murid-muridnya goreng. supaya murid-muridnya jangan ngambang imannya. Karena dia sudah katakan begitu aku udah. mati dan bangkit kembali, dan itulah yang dia buktikan kepada murid-muridnya, kepada si Thomas. Coba tunjukkan tanganmu ke lambung saya bahwa saya adalah Yesus. Iya. Pertanyaannya gini,
Waktu dia makan ikan goreng, berarti roh Allah ikut bergabung lagi dong. Setuju? Kapan dia makan ikan goreng setelah dia bangkit? Ada bang. Aduh, Lukas ada, 24 ayat 36. itu sebelum disalib dia itu. Itu sudah. Gimana sih bang ini? Sudah. Sudah. Sudah disalib itu, bro. Sudah disalib. Baca dong. Lukas 24. Kan disalib. Ini aku ceritain dari awal ya. Waktu disalib berpisah. Waktu dikubur masih berpisah. Setelah bangkit kan bertemu kembali. Nah waktu makan ikan goreng kan mestinya kan roh Allah juga ikut. Setuju apa enggak? Ya, kalau berdasar dari Lukas mana itu? Lukas 24 bang, ayat 36 sampai ayat 40-an. Gimana sih? Ya banjulin jeli lagi deh pakai ayat. Capek saya ketawa. Kita ketawa dimarahin, tapi dia ngelucu. Gimana sih? Dimarahin bagaimana? Lucu loh. Iya. Dia ngelucu, giliran kita tertawa marah. Habis Gimana, itu, Bang? Bro. Habis imsak itu dia. Oke, waktu dia makan ikan goreng, bro, tentu kan roh Allah bergabung lagi sama Yesus karena dia hidup lagi toh. Setuju nggak, bro? Lukas nggak ada 26 di sini. Bukan. Lukas Dia masih cari 24. ayat ternyata nih. Dia ngomong Lukas di depan, nih, 24. ayat. Ayat 36 sampai seterusnya. Coba dibuka Pak Antoni, dibuka dulu, baca baik-baik, telaah, terus ceritakan kepada kami, Pak, dengan perasaan yang Gembira. Bang Antoni minum kopi dulu dah. Iya. Minum kopi Tadi kan biar waktu semangat. Kopi itu haram bagi kami. Bos, Oh kok bisa? Ada dalilnya nggak? Tubuhmu itu Sedangkan adalah- alkohol aja dibolehkan di dalam kitab Anda, tidak. gimana sih? tidak boleh. Haram. Alkohol aja boleh di kitab Anda, Haram. masa kopi haram? Haram. Dari mana Karena, dalilnya? karena tubuhmu itu adalah bait Allah. Terus Ya apa udah. hubungannya dengan kopi? Sementara alkohol aja boleh. Yesus ngajarin minum alkohol kok. Di dalam kopi ada kofein, Ada. ada kofein, Kafein. kafein, ya. Jadi itu Halo. termasuk Ada racun. Kelvin. Ada si Kelvin boleh ada. Jadi ada racun di situ. Bulu tangkis. Jadi kita Jadi, bro, tidak boleh saat membinasakan. Kalau alkohol boleh bang. Tidak boleh, haram, Alkohol boleh. haram. Tapi ada perintah dari Paulus boleh. Tidak ada. Boleh. Ada. Kalau segala ada dalilnya sesuatu. gimana? Anggur maksudnya itu. Apa bedanya dengan alkohol? Anggur atau alkohol? Ya sama aja. Beda. Anggur itu kita makan buah anggur sebanyak-banyaknya tidak masalah. Tapi alkohol itu sudah ada raginya. Aduh. Ya udah, apa kembali gitu ke ya? topik. Raginya. Yang Kembali ke membuat topik. Udahlah. alkohol. Udah kembali ke topik. Jadi maksud Pak Antoni itu sirop anggur mungkin Ya, nggak sirop. apa-apa. Ya, Kembali ke sirop. topik. Waktu perpisahan. Waktu perpisahan sedih. Giliran bertemu makan ikan goreng kok nggak seneng gitu loh. Coba terangkan dengan seneng. Ayat berapa teh? Ayat berapa? Lukas 24 tadi kan. Ayat Ayat 34 sampai seterusnya. Sampai ayat ke 53. Tentang Yesus makan ikan goreng itu, Yesus sudah bangkit. nggak ada dikatakan makan ikan goreng. Ada bang. Ada. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan setelah menampakkan diri kepada Simon. Lalu Terus? kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan Terus? bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nggak ada makan ikan di sini. Coba ayat 41 ada nggak di situ di kitabnya? Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adalah padamu Adakah? ini. Iya, Adakah padamu? padamu makanan di sini. Jadi maksudnya sini meyakinkan bahwa Yesus itu
bangkit. Hanya itu aja tujuannya. 42 ada nggak? Coba. 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Dia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi masalahnya di sini apa? Jadi Yesus apa? makan ikan goreng. Kan dia membuktikan bahwa dia sudah bangkit kembali supaya murid-muridnya dia membuktikan dia sudah bangkit atau membuktikan bahwa dia bukan hantu. Iya. Dia membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Kan tebakan bangkit atau bukan hantu? Gimana sih? Kan tebakan apa itu murid-muridnya? Hantu. Saya bukan hantu. Nah, buktikan kalau Anda bukan hantu. Ya. Bagaimana cara Yesus membuktikan bahwa dia bukan hantu? Dia menunjukkan dirinya seperti semula. Dengan cara bergabung dengan makan. Mereka. Bergabung dengan mereka. Berarti dengan cara makan ikan. Iya, bergabung dengan mereka. Jadi, dia membuktikan dia makan ikan goreng itu untuk apa? Untuk menunjukkan membuktikan bahwa dirinya Tuhan. Kembali. Dia bangkit kembali atau dia bukan hantu? Dia bangkit kembali dan dia bukan hantu. Mana ayatnya? Sementara di sini murid-muridnya takut menyangka melihat Yesus itu melihat hantu. Iya, tanggapan murid-muridnya. Supaya muridnya tidak menganggap dia hantu, maka dia makan ikan. Bukan hanya makan ikan saja. Kepada si Thomas, minum madu juga. Tunjukkan telunjukmu ke lambung saya ini bahwa saya adalah. Ya, nah itu dia mau menunjukkan dirinya Tuhan atau dirinya bukan hantu? Menunjukkan dia bangkit kembali. Di mana dalilnya dia bangkit kembali? Ada-ada aja lah. Yesus itu bangkit kan? Gak ada diceritakan bahwa aku bangkit kembali, gak ada. Yang dia buktikan semua itu karena ingin meyakinkan murid-muridnya bahwa dia bukan hantu. Iya, bahwa dia bukan hantu dan dia menunjukkan bahwa dia akan bangkit kembali supaya jangan ngambang iman-iman mereka. Jadi sesuai dengan apa yang dinubuatkan dia atau diceritakan sebelum dia mati dan terbukti bahwa dia akan bangkit di hari ketiga dari kematiannya. Di mana tertulis itu bahwa aku akan bangkit di hari ketiga? Saya nggak paham sih ayat-ayatnya. Cuman itu yang saya tahu itu. Tapi perlu kita acungi jempol, jujur. Tapi nantang Zuma baru Anda paham ayat-ayat. Saya tantang. Tapi kenapa Anda nantang Anda tidak paham kitab? Kenapa nggak paham? Justru tadi barusan tadi Anda mengatakan, Anda ngaku barusan, saya nggak paham kitabnya. Saya tidak hafal ayat-ayatnya. Tapi saya yang hafal, Anda tidak, berarti salah nantang orang dong. Bagus lah kalau itu tahu kan, tapi tidak dimanfaatkan. Iya. Hanya memanfaatkan untuk memprotes. Itu salah. Loh, bukan memprotes, saya meluruskan kitab Anda yang Anda salah pahami. Itu. Kalau kamu luruskan firman Allah berarti kamu lebih paham daripada Tuhan. Loh, gimana ceritanya? Saya lebih paham dari Kristen sedunia tentang kitabnya. Firman Allah berarti lebih hebat kau dari Tuhan. Bukan firman Allah yang saya luruskan. Yang saya luruskan adalah kitab Anda. Kitab saya itu firman Allah kan? Bukan, kitab Anda terjemahan buatan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jangan kamu bahas lagi kalau memang bukan firman Allah ini. Percuma. Ya memang bukan lah, itu cuma terjemahan. Gimana? Kata siapa percuma? Lah Anda yang mengatakan tadi percuma, gimana sih? Percuma kita bahas ini kalau Anda tidak percaya ini bahwa firman Allah. Loh, gimana ceritanya saya mau percaya lawang itu karya Lukas, karya Matius, karya Paulus? Gimana sih? Saya percaya kalau itu adalah karya Yesus. Ada nggak Injilnya Yesus di situ? Ada nggak? Dialah Injil itu. Maksudnya? Yesuslah Injil itu. Di mana dikatakan itu Yesus? Bahwa aku adalah Injil?
diceritakan di dalam Injil siapa? Banyak yang diceritakan. Siapa? Seperti misalnya Depolius lebih duluan mulia daripada Yesus. Yang pokok utamanya Yang pokok utamanya Paulus. Matius, Markus, Lukas, yang diceritakan di situ siapa? Ya, termasuk Paulus. Matius di dalam Matius 1 berapa? Coba dibaca. Matius 1 apanya berbicara mengenai silsilahnya Yesus. Ah. Dia anak Adam, dia anak Daud, dia anak Yesus manusia. Berarti Yesus adalah Injil itu. Iya, dan nabi palsu itu dinubuatkan membawa-bawa nama Yesus. Palsu siapa? Nabi palsu. Ya, yang membawa-bawa nama Yesus, kata Yesus. Ya, nabi palsu itu siapa? Nabi palsu itu ya mungkin pengarang-pengarang kitab ini, kitab Anda. Itu bukan dikarang, itu diwahyukan oleh Allah. Kalau diwahyukan, Allah kenapa memberikan melakukan penyelidikan? Penyelidikan apa? Kalau dia diwahyukan, kenapa mereka menulis berdasarkan penyelidikan? Penyelidikan apa? Kan mereka Katanya wahyu. sejaman dengan Yesus berbuat kayak gini, mereka catat. Kenapa Yesus tulisan berbuat mereka gini. berbeda-beda? Namanya manusia. Ya, Loh, katanya wahyu. dengar dulu. Ya, contohnya si A melihat pada waktu dia melakukan ini, melakukan ini. Si B Berarti mereka menuliskan berdasarkan penglihatan mereka, bukan berdasarkan perkataan Yesus. Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara pengarang kitab Anda berkata-kata seenaknya mereka. Lakon Tuhan Yesus itu dah firman. Ya. Lakon Tuhan Yesus itu firman. Maksudnya gimana? Lawang Yesus sendiri menerima firman kok. Lakon Yesus itu adalah firman. Lakon Yesus itu adalah firman. Maksudnya kayak mana? Perbuatan Yesus itu adalah firman. Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu apa itu? Jadi, itu firman Yesus, Tuhan atau sabda Yesus itu? Menjadi manusia. Tetapi ya itu perkataan siapa? Firman menjadi buku. Jadi tidak pada dapat mulanya apa-apa. Pada mulanya adalah firman. Firman Ya. itu bersama-sama. Itu firman Tuhan atau sabda Yesus? Firman Allah. Oh, di mana dituliskan situ bahwa berfirmanlah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan adiknya firman. Memang Jumi ini kayak TK cara pengertiannya. Katanya firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan semua. Jadi firman siapa lagi? Jadi Depolius yang mulia itu juga firman Tuhan. Dituntun oleh firman Allah semua. Bagaimana Anda mengatakan dituntun sementara mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan? Dituntun oleh roh itu. Kalau dituntun, mereka tinggal nulis, tidak perlu melakukan penyelidikan. Kalau orang yang menyelidiki itu ya tidak percaya kepada Tuhan itu. Lah buktinya Lukas menuliskan suratnya melalui penyelidikan, gimana sih? Dia menuliskan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak, dia menuliskan sesuai dengan hasil penyelidikannya dia. Tidak ada itu. Baca kitab Anda, Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4. Ini yang mau nantang saya, gimana sih? Katanya mau nantang saya, Bang Antonius. Sampai S berapa sarjananya? S2, S3? Saya tidak sekolah, tapi kalau di bidang teologi ya, saya yang mengerti. Dari tadi kepepet kayak gitu, kayak mana yang ngerti? Kepepetnya di mana? Nah ini Anda katakan Anda tidak ngerti kitab suci tadi. Saya bukan tidak mengerti, saya tidak hafal ayat-ayatnya. Nah saya lebih hafal dari Anda. Bagus, Coba saya bagus. tunjukkan. Lebih Minyak hafal. goreng aja nggak tahu loh tadi di kita mana. Bagus. Yesus makan ikan goreng bangkit atau sebelum jangan bangkit, salah. Anda saja nggak tahu. Mengerti, jangan salah mengerti. Harus Loh, kita terima. Kalau yang hafal kitab Anda saja masih bisa salah, apalagi Anda yang tidak hafal. Gimana sih? Gimana? Ya udahlah. Ya, Ya Pak sama Lukas seperti
Orang Farisi itu ahli-ahli Taurat, dia tahu semua hukum, dia tahu apa, tapi lakonnya nggak sama dengan keinginan Tuhan. Apa diterima Tuhan seperti itu? Nah sekarang sama enggak Tuhan mana yang Tuhan mana yang menginginkan Anda? Tuhan mana yang menginginkan kebodohan bagi Tuhan? Iya, sekarang Tuhan mana yang menginginkan Anda menyembah Yesus? Tuhan mana? Iya. Mikir. Tuhan mana yang menginginkan Anda menyembah Kita Yesus? hanya satu Tuhan kok. Tuhan mana? Iya, yang mana? Tuhan itu Yang yang mana? menginginkan Anda menyembah Yesus. Tuhan yang mana? Tuhan Bapa, Ya, Tuhan lah. Tuhan Anak, atau Roh Kudus yang menginginkan Anda menyembah Yesus? Semua mereka itu satu esensi kan? Iya, Tuhan. Satu tujuan. Oke. Tunjukkan satu dalil di mana Tuhan mereka itu ada. bukan seperti manusia, si A, si B, si C. Ya, kalau Anda sudah mengatakan mereka, berarti mereka jamak. Iya, jamak kealahan. Ya udahlah, terserah suka-suka kau aja lah. Sekarang saya tanya, mana dalilnya bahwa Allah atau Tuhan menginginkan Anda menyembah Yesus? Ada nggak? Ada Saya nggak dalil? kurang, tapi dikatakan Ini yang menantang. engkaulah Allah dan engkaulah Tuhan. Benar apa katamu itu? Ya, dia tidak menolak penyembahan orang-orang kepadanya, tidak menolak dan tidak menyuruh. Hanya Berarti- iblis, Berarti yang Anda, hanya iblis berarti yang yang mengatakan, Anda, sembahlah aku. Hanya Tuhan, iblis yang mengatakan itu. Kalau Tuhan tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tidak ada itu. Ya. oh, jangan ada ilah lain di hadapanku, itu maksudnya apa? Iya, jangan ada ilah lain. Allah itu Allah, Berarti Allah harus- cemburu. Allah yang cemburu. Berarti harus hanya dia saja. Iya. Oh, Hanya berarti Tuhan dia Allah gila yang- sembah dong. Iya. Hanya Tuhan Allah yang kita puji, kita sembah, kita turuti perintahnya. Nah, jangan sembah yang lain. Kenapa? Iya, memang nggak boleh kita sembah yang lain. Terus kenapa Anda menyembah Yesus? Karena dia Tuhan. Gimana? Dari mana ke mana Yesus itu Tuhan? Aduh. Dari kesini ke sana. Dari mananya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sementara Yesus sendiri menyembah kepada Tuhan? Dia menyembah Tuhan sebagai contoh ke dunia ini. Nah, ada nggak contoh? Bagaimana caranya kita Ada menyembah tidak Tuhan? contoh menyembah kepada dirinya? Hah? Ada nggak dia mencontohkan menyembah kepada dirinya? Contohkan kepada dirinya. Dia apa dia lakonkan itu, itulah yang kita contoh. Nah, ada tidak dia melakoni, dia menyembah kepada dirinya? Ada nggak? Ketika dia berdoa di Taman Getsemane, dia Dia berdoa kepada siapa? Allah, Kepada dirinya? kepada Allah. Kepada dirinya? Jadi dia memberikan contoh kepada kita semua manusia Untuk supaya menyembah kita- kepada dirinya? Gimana sih? Jujur aja, gimana sih? Makanya saya katakan tadi, Mau Anda kepada itu dirinya, mau kepada siapa? Kepada Tuhan. nggak Itu boleh asumsi. Sekarang saya tanya, Apa Yesus yang mencontohkan dikorban? menyembah Dikuduskan kepada dirinya atau namamu. tidak? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Dia mengatakan itu secara Yesus. Sekarang saya tanya, ada nggak Yesus mencontohkan menyembah kepada dirinya? Tidak pernah dia katakan sembahlah diriku, enggak pernah. Itu secara Terus manusianya. Anda mencontohi siapa menyembah Yesus kalau gitu? Katanya Yesus itu adalah contoh, memberikan Yesus contoh. memberikan contoh bagaimana caranya kita menyembah Allah. Nah, sekarang kalau menyembah kepada Allah, kenapa malah Anda menyembah kepada Yesus? Aduh, gimana? Kapan dibilang sembahlah Yesus? Kapan dibilang gitu? Nah, sekarang Anda menyembah Yesus atau tidak? Menyembah Tuhan, Menyembah Yesus atau tidak? menyembah Tuhan. Menyembah Yesus atau tidak? Yesus kemanusiaannya, Tuhan keilahiannya. Oh gitu. Iya, Jadi ilahi itu pernah menjadi manusia. Yesus pernah menjadi manusia. Bukan Yesus lagi. Yesus memang manusia. Iya. Sekarang yang saya tanya, Bapak itu pernah menjadi manusia? Gimana aku bilang ya? Saya juga bingung. Iya, pertanyaanmu itu Bingung. bukan bingung. Dari Tapi- tadi sudah dikasih tahu, Bulat ya pertanyaannya. roh itu bersama-sama dengan Yesus.
Iya, tahu. ketika- Kalau tidak bersama-sama dengan Yesus, maka Yesus itu mayat. Ketika Pasti. di dunia ini sebelum dia disalibkan. Terus setelah disalibkan makan ikan goreng. Setelah disalibkan, dia berpisah dengan Allah Bapa. Yesus itu selama 3 hari di perut bumi. Dan itulah misi dan visinya untuk menggantikan kematian manusia kepada kematian yang kekal menjadi bisa nanti masuk surga apabila beriman kepadanya. Karena sudah ditangguhkan. Sudah Enak ditangguhkan kali oleh Yesus. kalian. Enak. Enak kali kalian. Iya. Enak, iya. Enak kali ya. Tapi Iya. ketika Yesus datang, orang menanggung dosa masing-masing loh. Sebelum Yesus datang, Yesus pada saat dia datang, dia katakan bertaubatlah. Karena semua manusia akan diupah sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Benar. Anak tidak dihukum karena bapaknya, bapak Benar. tidak dihukum karena anaknya. Terus, nah, Tahu nggak ayat Makanya- itu? makanya mereka dulu sebelum Yesus disalibkan dilambangkanlah domba-domba, masing-masing membawa domba. Setiap orang yang bersalah membawa domba untuk dikurbankan, menghapus dosa manusia terus? masing-masing. Setelah Yesus terus ditiadakanlah hukum pengorbanan itu kepada Yesus. Jadi maka Yesus yang Yesus, Yesuslah satu-satu dari awal mulanya manusia dan akhir manusia menanggung segala dosa itu. Jadi sekarang ini barang berarti siapa Yesus yang- jadi tumbal. barang siapa yang percaya kepadanya dan beriman kepadanya dan melakukannya. Jadi sekarang Anda mengaku, berarti sekarang Anda mengaku percaya kepada Yesus. Apanya yang Anda percayai? maksudnya Anda katanya percaya kepada Yesus. Apanya yang Anda percayai? Ajarannya atau apanya nih? Saya menuruti segala ajarannya dan beriman kepada Yesus, Tuhan Yesus. Ya, sekarang Anda beriman kepada ajarannya. Ajaran yang mana yang Yesus ajarkan sehingga Anda menyembah dirinya? Jangan berdusta, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan kalau berzina. Kalau itu dari hukum Torah. Sekarang yang saya tanya, ajaran dari mana yang Yesus amalkan? Dari ajaran Yesus sehingga Anda menuhankan Yesus. Kan dia datang ke dunia ini sudah memberi contoh apa yang dia lakukan. Itulah yang kita Iya, adakah Yesus contohkan supaya menyembah dirinya? menyembah Tuhan, bukan menyembah dirinya. Mutar terus. Loh, buktinya Anda tuhankan Yesus. Iya, Nah, adakah contoh Yesus seperti itu? dan dia udah contohkan bahwa ketika dia hari Sabat dia pergi ke sinagog untuk melaksanakan ibadah. Ya, pada saat Yesus beribadah, dia menyembah kepada siapa? Dia memberi contoh. Beginilah Iya, memberi contoh dia menyembah kepada siapa? ketika beribadah itu tidak seperti menyembah patung, menyembah sujud-sujud, enggak. Yesus menyembah kepada siapa? Hanya kata-kata saja menyembah, bukan secara penyembahan sujud, enggak ada seperti Loh, itu. Buktinya Yesus berdoa, Berdoa. mengangkat Angkat tangan. tangan ke langit. Ya, Ya, itu dia berdoa kepada siapa? dia memberi contoh. Demikianlah berdoa Iya, dia berdoa kepada siapa? Allah Bapa. Nah, apakah Yesus itu Allah Bapa? Di dalam dirinya bernaung kealahan itu. Bagaimana Anda mengatakan bernaung kealahan itu di dalam dirinya, sementara dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Buktinya dia berbuat apa-apa bisa. Dan dia itu istilahnya tidak menyombongkan diri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh, Buktinya tidak bisa berbuat apa-apa. iya, itu atas perintah Bapa. Benar nggak?
bukan atas perintah dari kehendaknya sendiri itu. Tidak ada di perintah-perintah kayak gini Loh, enggak. Dia mengatakan bukan dari dirinya sendiri. Gimana sih abang ini? Bulat. Selalu saja sudah berjam-jam menantang Yesus terus Anda itu. Secara kemanusiaannya memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang Tapi secara berarti, keilahiannya bisa dia. nah di mana dia mengatakan bahwa secara keilahian saya mampu melakukan apa saja? Ada nggak pernyataan Yesus itu? Buktinya dia membuat mujizat. Jangan berasumsi. Secara Saya tanya, dia bisa ada membuat tidak? mujizat. Mujizat itu berasal dari Tuhannya. Kalau secara manusia tidak bisa dia berbuat mujizat. Nah, berarti dia bukan Tuhan karena dia adalah manusia. 100% manusia, 100% kalah di dalam Yesus Kristus. Jangan 100% terlalu lebay. 1% aja sisi ketuhanannya mana? 100% kelahan ada Jangan di dalam dirinya. 100%. Bisa membangkitkan orang mati. Pembohong Anda kalau Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan. 100%. Tunjukkan. Tidak bisa karena dia masih punya biji peler. Dari mana Anda mengatakan bahwa dia itu 100% Itu Tuhan? manusianya. Berarti kalau ada sisi kemanusiaannya berarti dia bukan 100% Tuhan. Kalau dia punya sisi kemanusiaan berarti dia tidak memiliki 100% Tuhan. Karena masih ada sisi kemanusiaannya. Secara kemanusiaannya dia punya peler. Secara kemanusiaan. Secara keilahiannya tidak dia punya Iya, berarti dia tidak 100% Tuhan Manusia karena dia 100%. punya peler. Allah 100%. Iya, karena dia punya sisi kemanusiaan berarti dia tidak 100% Tuhan. Karena Anda hanya melihat sisi kemanusiaannya. Terus Anda melihat sisi ketuhanannya yang mana? Tidak sanggup melihat Tuhan. Mana sisi ketuhanannya Yesus yang mana? Sisi Bisa ketuhanannya menghidupkan orang mati, bisa menciptakan langit dan bumi, bisa menjadikan segala sesuatu. Itulah keilahian Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan, 200% Aduh. Aku sudah boleh ketawa belum ya? 100% manusia, 100% Tuhan itu 200% ngibul. Bang Sul, aku sudah boleh ketawa belum? Boleh. Jangan, Bang Tony juga udah dari tadi ketawa kok. Cuman pegangan di pohon jadi enggak kentara dia. Sebenarnya dari tadi dia tertawakan dirinya itu, cuman malu-malu aja ngaku. Iya, betul. Masa Tuhan yang punya biji peler gimana sih? Bang Antoni ini Dia punya. Hah? Secara kemanusiaannya dia punya. Karena disebutkan melahirkan seorang laki-laki, berarti punya Nah. peler. Kalau Nah. disebut melahirkan secara perempuan ya Dia tidak punya? peler. Tapi Tidak punya peler. jadi punya apa? Punya momok. Aduh, Tuhan yang Anda difirman- lucu. Apa yang difirmankan oleh Tuhan itulah yang kita Tuhan Anda lucu. Allahu lucunya di mana? Ya Tuhanmu yang lucu. Kalau Tuhan kami benar. Benar dari mana? Tuhan Coba, ada pelernya. bahas dulu Tuhanmu. Kamu kenal Tuhanmu enggak? Jum, kau kenal Tuhanmu enggak? Oh, kenal. Gimana bentuknya? Oh, dia nggak bisa digambarkan karena dia Kenapa adalah enggak Tuhan. bisa? Dari mana kau terima dia kalau dia enggak kenal? Loh, dia menciptakan alam semesta ini. Tidak kenal, tidak sayang. Sesudah kenal Oh, baru sayang. kenal dong. Makanya kami sembah. Kenalnya di mana? Hmm? Ya, jangan kamu sok-sokan Tuhanmu aja enggak kau kenal. Oh, kami kenal Tuhan kami. Kenalnya di mana? Tuhan kami itu bukan makhluk sama seperti Tuhan Anda salaman, kenalan, ikut di sensus Makhluk. Jadi penduduk, apa Tuhanmu itu apa? Bisa netek. sanete, itu Tuhan Apa Anda. Tuhanmu itu apa? Coba. Tuhanmu apa? Tuhan Ya. saya esensi Apa? pencipta alam semesta. Cat cair, cat padat, cat Oh, apa? itu Tuhan Anda, itu Tuhan Anda. Oh, Tuhan Anda. Tuhanmu gimana? Coba. Tuhan Anda cair, Nah, zat padat, zat gas, Yesus ceritakan kentut. dulu Tuhanmu. Kamu kan sudah tahu kalau Tuhan saya Tuhan Yesus, sudah tahu kan? Kalau Iya, Tuhanmu Tuhannya gimana kan bisa coba? ikut. Tuhan Kristen. Tuhan saya adalah Tuhan yang menciptakan Yesus, yang Yesus pun menyembah kepadanya. Caranya menciptakan Tuhanmu itu gimana? Nggak bisa saya terangkan kayak mana caranya Tinggal menciptakan. punya Tuhan kamu. Siapa bilang? Eh. Kenapa Anda mengatakan nggak punya Tuhan saya? Karena Anda nggak bisa melihatnya gitu. Dari mana kamu tahu bahwa menciptakan Tuhan itu gimana caranya? Oh jelas alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Tidak mungkin diciptakan oleh Yesus. Karena Berdasarkan Yesus apa? sendiri Berdasarkan apa diciptakan. yang diciptakan?
Di surat berdasarkan kemahakuasaannya dia. Kuasanya gimana? Kuasanya maha kuasa lah yang namanya Tuhan. Hanya ngomong-ngomong doang. Memang Tuhan kayak gitu. Tuhan itu memang gitu. Jadi maksudnya Tuhannya itu mau kayak mana? Mau kayak Yesus gitu? Kan kalau kami kan Kejadian 1 Jadi ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jelas. Nah, itu yang menciptakan siapa? Itu yang menciptakan siapa? Dengan cara apa dia menciptakan? Firman. Coba. Dengan ya sama berarti. sama gimana? Ya sama berarti. Samanya Tuhan kami hanya mengatakan kun fayakun. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu Tuhan kami menciptakan seperti itu. Yang berkatakan siapa? Ya Tuhan kami lah. Tuhan nih langsung. Ya dong. Melalui Jibril kan? Enggak. Melalui Jibril kan? Enggak. Di mana langsung Tuhan mengatakannya? Di mana? Ayatnya di mana? Lah kan tadi saya sudah bacakan ayatnya. Ke gunung apa? Di gua Hira. Disitulah dia terima. Katanya berdasarkan Jibril. Itu wahyu yang datangkan kepada Rasulullah Muhammad SAW setelah dia bertapa di sana, bertapa di gua Hira. Yang penting jangan bertapa di ini Patmos. Setiap nabi menerima di gunung, bukan di gua. Kalau di gua itu tempat kelelawar. Elisa menerima wahyu juga di goa. Tidak. Kalau ada dalilnya gimana? Dia menerima di bukit. Kalau di gua itu juga si Muhammad enggak nanya siapa yang datang itu, Jibril atau siapa, nggak tahu dia. Pasti lalu dia tanya kepada istrinya. Jadi maunya kayak Paulus, siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya, maunya gitu. Memang tapi Tuhan memberikan dia pengajarannya supaya orang mengerti siapa Tuhan itu, bagaimana cara menyembah, bagaimana cara menuruti perintahnya itu. Yang mestinya mengajarkan itu Yesus atau Paulus? Setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan, siapapun menyampaikan firman tidak masalah. Ya, nggak masalah. Ngarang bebas lagi Anda ini. Ngarang bebas. Bukan gak masalah, karena Tuhan itu mengatakan ada nabi palsu, ada rasul palsu, ada pengajar palsu. Anda lah itu nabi palsu. Kalau nabi palsu itu mengajarkan menyembah manusia. Enggak. Jadi menyembah Tuhan. Loh. Iya, Anda mengatakan menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang Anda maksud manusia. Bahkan ada Tuhan yang burung merpati, roh bertanduk 7 dan bermata 7 pula tuh Tuhannya. Itu nabi palsu itu yang ngajarkan yang kayak gitu. Apa yang bertanduk 7? Enggak ada yang diajarkan bertanduk 7. Lah, Wahyu 5 ayat 6, roh Tuhanmu itu bertanduk 7 dan bermata 7. Aduh, kalian tidak tahu letter-let dengan perumpamaan dengan Anda tahu kitab ayat aja nggak tahu, sok-sokan mau ngajarin saya. Yang membedakan, dengar dulu, yang membedakan Anda dengan saya, Anda membaca kitab Anda dengan iman, saya membaca kitab Anda dengan akal. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di sanalah Elia masuk ke dalam gua bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Elia langsung ke sorga, tidak melalui kematian. Dan dia di goa, didatangi oleh firman Tuhan. Bukti Anda buta terhadap kitab Anda. Anda harusnya jadi murid saya, Antonius. Bukan malah nantang-nantang saya. Ya, jadi murid saya aja, gratis. Saya tidak kasih bayar, saya tidak pungut biaya. Anda belajar ke saya 1 tahun. Belajarlah dengan saya, supaya kamu mengerti firman Allah. Kamu tidak mengerti. Saya mau belajar apa samamu? Biar mengerti apa maksudnya ini, apa tujuannya ini. Oke, sekarang saya tanya. Oke, saya jadi muridmu. Kamu jadi guru saya tanya. Ketika Yesus teriak, ya, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Yesus berseru kepada siapa saja di situ?
Hai bangsa Israel, Tuhan itu adalah Esa, Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Oke. Dia berseru kepada siapa saja? Ya kepada siapa yang pada waktu itu mendengar. Ini yang mau ngajarin saya. Padahal sudah dia katakan, Shema Israel, dengarlah wahai Israel. Yang diseru Yesus siapa aja di situ? Ya bangsa Israel pada waktu itu. Oke. Ada nggak seruan Yesus menyeru kepada bangsa Batak, bangsa Bugis, bangsa Makassar? Ada nggak? Nah, ketika bangsa Israel diseru, saya tanya, ada tidak seruan? Ada. Yes. Mana? Coba. Ada. Mana? Kabarkanlah Injil ini ke Judea, ke Samaria, dan ke ujung bumi. Itu di mana diterangkan? Yesus, dalilnya. Ada di Alkitab itu, ya. Dan ke ujung bumi. Mana ujung bumi itu? Ya termasuk semua bangsa. Di ujung kuku kali, Om. Makanya sedangkan bangsa Israel tidak menerima Yesus. Sekarang Yesus berseru di dalam Markus 12 ayat 29 ayat 49, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Seruannya kepada Bani Israel. Seruannya kepada Bani Kristen ada nggak? Ada. Coba apa bunyi ayatnya? Kabarkanlah Injil ini ke Judea, Samaria, dan ke ujung bumi. Itu di mana dituliskan dalilnya? Saya lupa, Bang. Matius 28 ayat 19 ya maksudnya ya? Atau Markus 16 ya? Ayat 9 dan seterusnya ya? Gak hafal. Makanya aku bilang, Anda itu cocoknya jadi murid saya. Gratis tuh, nggak bayar. Lain muridmu Mungkin ajaran sesat untuk apa? ayatnya di situ, mungkin suratnya dan Ajaranmu itu ajaran sesat. Loh, kamu jadi murid saya ngajarin gospel, bukan ngajarin Al-Quran. Enggak, Alkitab juga sesat. Iya bener, Alkitab sesat ya. Ngaku-ngaku kamu Iya, Alkitab penginjil sesat. jalanan. Setuju saya. Ngaku-ngaku penginjil, apa arti Injil? Alkitab sesat ya banyak. Injil itu adalah memberitakan Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Bang, aku nanya deh, Bang. Sedikit aja, Bang. Kamu ajaran sesat. Jangan ajarin orang. Tolong moderator orang ini dimasukkan ke daftar murid saya. Nanti dibuatkan hari apa saya bimbing dia. Saya tiup telinganya Roh Kudus sampai kuping ya. Kasihan orang ini kalau dibiarkan sesat. Aku ikut Kamu yang sesat, bukan saya yang sesat. Kamu yang sesat. Iya. Jum, kamu yang sesat. Ngerti gak? Saya kasih gratis, nggak usah bayar, serius. Nggak ada perpuluhan kalau belajar sama saya. Sesat loh. Makanya gratis. jangan kamu seolah-olah mengatakan kamu penginjil jalanan. Kamu cukup belikan saya pisang 1 sisir dengan kopi campur masako. Gratis kok. Nggak perlu. Anda butuh saya terapi. Anda nggak ngerti apa-apa. Kasihan kalau dibiarkan. Kasihan kalau Anda dibiarkan kayak begini, tersesat. Kasihan. Kasihan anak istrimu tersesat kamu ajari. Taurat kamu itu. Kamu ngerti seruan Yesus aja nggak ngerti. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel aja Anda nggak ngerti. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengimani aku atau mengenal aku sebagai utusanmu. Anda nggak ngerti. Jadi Anda pantas menjadi murid saya. Saya punya niat baik sama Anda. Ajarlah orang-orang yang tidak saya doakan supaya Anda itu dibimbing sama Roh Kudus dengan baik. Anda belum tahu apa-apa gitu. Tapi syaratnya Anda harus disunat dulu. Anda harus disunat dulu ya, itu syaratnya mau jadi murid saya gitu. Apa pelermu itu bisa dibawa ke surga? Dikatakan Alkitab sesat itu loh. Jom, bisa pelermu itu kau bawa ke surga? Asik marah. Jangan marah, orang tua. Saya punya niat baik untuk secara lahiriah, bukan secara rohaniah. Harusnya kamu tanya itu kepada Allah yang mewajibkan hukum sunat kepada Bani Israel, jangan kepada saya. Karena itu adalah perintah kekal Allah. Di dunia ini ada 2, hukum sunat dengan hukum kurban ditiadakan.
Tetapi Kata- hukum-hukum Tapi yang kalau dia lain, udah belajar, saya itu datang ke dirupiah dunia ini bukan untuk Dirupiah dulu. meniadakan hukum, tetapi untuk menguatkan. Nanti kalau Itu sudah kata jadi Yesus. murid saya, Anda akan malu. Tidak perlu. Betapa dulu Tidak perlu, Jo. bahlulnya saya Ajarilah ya. orang-orang yang buta. Ya. Sebelum saya menjadi muridnya Zulkifli, betapa bodohnya saya waktu itu. Alah, tahu yang Betapa bodoh, nggak tahu bahlulnya apa-apa. saya waktu Hanya itu. menghafal aja. Membedakan antara garpu dan sendok aja pada waktu itu belum tahu. Alhamdulillah begitu jadi Apa? murid Yesus, murid Aduh. Zulkifli, saya Sayang sudah kamu bisa mengerti tapi tidak membedakan paham. antara Kamu Tuhan dan mengerti tapi tidak hantu, paham. Cobalah antara paham. manusia Minta dengan Rohul Tuhan. Kudus supaya mengerti akan Bang, firman Bang, Allah Bang, ini. Yang nyuruh nyembah Yesus siapa Iya. sih, Om? Antonius ini muridnya Manuk Bulu kali Bang. Bukan, dia muridnya Pendeta Agung. Oh iya. Saya murid Yesus, bukan murid siapa-siapa. Murid Yesus. Saya murid Ada. Yesus. Guru Yesus pernah mengajarkan makan babi. Saya tidak makan babi. Oh, kalau nyembah Yesus pernah guru mengajarkan. Tidak pernah dikatakan sembahlah aku, tidak pernah itu. Hanya iblis Terus yang mengatakan kenapa? seperti itu. Terus kenapa Anda Saya menyembah mengikuti Yesus? jejaknya karena dia adalah firman. Oh, berarti Anda Firman yang kalau hidup. mau mati Anda disalib juga. Mati di sayur bagaimana? Loh, Anda katanya Tolol mengikuti banget kamu itu, Yesus. Ya. Katanya mengikuti Yesus. Yesus Iya, saya disalib. mengikut Yesus. Nah, terus kalau mati Anda harusnya disalib juga dong. Katanya mengikuti Yesus. Gimana? Yesus mati di kayu salib adalah misi dan visi. Tugasnya untuk menyelamatkan manusia. Oh, Ya, gitu. jadi- Jadi dia harus mati karena harus menyelamatkan manusia gitu. Harus mati. Apa bedanya dengan dewa-dewa yang disembah oleh paganisme Romawi Yunani? Arius datang dibunuh untuk menebus dosa manusia. Plato datang untuk menebus dosa manusia. Krishna datang mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Apa bedanya dengan konsep ajaran Anda? Kata siapa dia menebus manusia? Loh, makanya Kata Anda siapa? belajar- Itu pada umumnya orang yang disalib adalah oleh karena kesalahannya sendiri. Seperti yang di kiri kanan oleh Tuhan Yesus itu, mereka oleh karena melanggar hukum adat, hukum negara, makanya mereka disalibkan. Bang Andi Tapi dibuka. kalau Tapi Yesus mereka tidak hanya terkutuk. menebus manusia dari dosa. Tapi mereka Nanti tidak dibuka. terkutuk. Memang tidak terkutuk. Kenapa Tuhan Karena Anda mereka tidak, terkutuk? karena ditimpahkan kepadanya segala dosa manusia. Makanya dia terkutuk. Enak kali kau. Enak. Kau memang yang enak. berdosa, Mengikut Yesus itu enak. kamu yang berdosa, Yesus Iya. yang nanggung. Hanya si Muhammad. Kamu yang berzina, kamu yang berzina, Dirinya kamu yang sendiri- mencuri, dirinya kamu yang sendiri- merampok, loh Yesus yang menanggung. Nggak bisa diselamatkan, selalu diselawat, solawat. Doakan Muhammad supaya diterima di sisi Allah. Kami tidak. Iya. Yesus menyelamatkan, jadi- menjamin selamat. Di mana dia katakan itu? Apanya? Di mana? Di mana dia Dari katakan firman bahwa Allah. di mana dia mengatakan bahwa dia mati untuk menjamin para pesina, para perampok, para pembunuh dosa-dosanya di tiang salib. Di mana dia katakan itu? Dia katakan itu. Datanglah ke hai Di engkau mana? berbeban berat. Aku akan melepaskan dan melegakan engkau. Jadi semua apabila kita punya dosa, punya beban, punya apa, datang kepadanya, dia akan meringankan kita. Oh gitu. Iya. Jadi Anda berzina, Anda memperkosa, membunuh, itu bisa ditanggung sama Yesus. Waktu kamu membunuh berzina dalam keadaan Saya tanya Anda kan yang mengimani. iya, Ketika biar Anda bisa kau terapkan ilmu itu. Ya, iya makanya saya tanya, ketika Anda sodomi ayam, apakah Yesus mengampuni dosa Anda? Menebus dosa Anda? Manusia, dengar dulu ya. Manusia berbuat Ya saya dosa. tanya dulu gimana sih? Iya, dengarkan Sekarang dulu. ketika Anda menyodomi ayam, apakah Yesus menanggung dosa Anda? Kalau yang normal-normal aja. Oh ya, sorry. Kalau Anda menyodomi, oh iya sorry. Ini mulut juga. Itu udah
udah Enggak. lewat batas itu. Iya betul. Kalau Anda Di- menyodomi oleh seseorang, kalau Anda menyodomi seseorang, apakah dosa Anda itu ditebus oleh Yesus? Lihat motifnya. Lihat motifnya. Kalau suka sama suka, Motif. diampuni, ditebus. Satu, ya, Eh. satu. Apakah itu oleh karena nafsu? Apakah itu oleh karena keadaan? Ya, contoh, dengar dulu, jangan Iya, iya, ketawa. Bagaimana itu karena keadaan? Kok bisa? Maksudnya? Masuk ke keadaan. Contohnya. Kalau dan udah pernah merasakan, tetapi di suatu waktu dia tidak pernah merasakan lagi, ya, tidak pernah merasakan lagi seperti itu. Daripada Terpaksa. hormonnya naik, Ke mata. daripada hormonnya naik ke atas menjadi gila, mana lebih baik melanggar Dia hukum, sodomi. melanggar hukum daripada dia gila. Coba. Berarti boleh sodomi. Boleh. Bukan boleh. Boleh. Memang tetap berdosa, tapi melihat motifnya. Jadi Ya. boleh. Tujuan bukan, tidak ada yang saya bilang boleh. Tapi sah-sah saja dia lakukan itu bisa diampuni gitu. Kalau dia Astagfirullah. datang kepada Tuhan dengan ya dengan menyadari perbuatannya itu salah, bisa diampuni. Tapi Daripada kalau dia tidak- gila, lebih baik Nah. dia sodomi. daripada dia gila, Lebih itu baik lebih baik dia karena Tuhan mensodomi. memberikan kebutuhan manusia. Iya, jadi lebih baik dia sodomi daripada gila. Lebih bagus dia kawin sah. Lebih baik dia kawin sah. Jangan dia sodomi istri orang. Bagus itu. Iya. Jadi tadi yang melakukan sodomi tidak diampuni Yesus. Tidak ditebus. Kalau misalnya sudah pekerjaan dia seperti itu, besok kerjakan lagi, bertobat, besok bertobat, itu Tuhan angkat tangan, tidak mau mengampuni. Menyerah gitu ya. Menyerah. Tapi kalau cuman sekali boleh, nggak apa-apa. Dimaklumi Lihat itu. situasi dan kondisinya. Iya, Yud. kalau situasinya nggak ada yang Ya. lihat boleh. Jangan seperti kalian haram minum alkohol, tapi kalau obat bisa, itu tidak boleh. Beda. Nah, yang barusan Anda sebutkan, alkohol. yang Anda Tapi kalau sebutkan mati nggak akan boleh. obat, Tapi kalau keadaan bisa. Tadi Iya. Anda mengatakan daripada gila lebih baik. Namanya jiwa kan? Namanya jiwa. Assalamualaikum Bang Heri Dayat. Namanya jiwa. Waalaikumsalam. Saya izin Iya. ketawa. Iya. Pastilah Iya, ketawa kalau tidak mengerti. Iya. Pokoknya jangan sodomi ayam, itu tidak boleh. Sudah di luar batas. Disuruh kami ngerti makanya ketawa, bro. Di luar batas kalau menyodomi binatang itu. Di luar batas. Kalau manusia nggak apa-apa kan? Daripada dia gila mending dia nyodomi ayam. Daripada istri banyak 24 gitu kan repot mengawini 6 umur 6 tahun. Hah? Iya, yang penting jangan 100 istri, Bang. Waras apa enggak itu? Yang penting jangan Waras juga. Yang penting jangan 100 istri. 6 Dengan tahun. seperti Daud juga istrinya. Jangan mencelah yang agak buku orang lain. Lihatlah bukumu dulu sendiri. Jangan mencelah ya. Di mana buku itu? Buku apa maksudnya ini? Buku apa ini? Ya. Normal nggak mengawini umur 6 tahun? Normal? Normal. Waduh. Yang tidak normal itu membunuh Tuhan. Ada. Kenapa? Bisa ketawa juga dia. 6 Bisa tahun udah ketawa balik dia. akal, enggak? Baik. Nah, sekarang Udah datang haidnya. Bentar dulu. Sekarang. Sekarang begini kau Aduh. katakan Itu mengumbar nafsu. Nah. Soal wajar enggak bisa gitu. Nah, tadi katanya boleh kalau keadaan boleh sodomi. Sekarang menikahi anak usia 6 bulan tidak boleh. Saya tidak katakan boleh. Enggak, saya katakan Loh, boleh. Anda tadi mengatakan daripada gila. Iya, Daripada gila lebih baik itu tergantung masing-masing. keadaan. Ya, ada. masing-masing. Kalau memang Tadi itu Anda mengatakan keadaan tergantung keadaan. keadaan juga.
Jadi boleh. tergantung Boleh. keadaan juga. Bukan boleh, dilarang. Loh. Dilarang. Tapi oleh karena dia butuh sekali, dia lakukan itu Boleh. dan Boleh. datang minta maaf kepada Tuhan, jangan mengulangi lagi kesalahannya, ya dimaafkan Boleh. oleh Tuhan. Tapi Boleh. Boleh. Hukumnya tidak boleh. Boleh. Hukumnya tidak boleh. Tapi boleh. Daripada gila. Daripada Nah, itu pertimbangannya. Oh ya. Oh, pertimbangannya. Itu pertimbangannya karena Tuhan itu Iya, Maha iya. Kasih, Maha Penyayang. Oh, jadi boleh karena Tuhan itu Maha Pengasih maka boleh Saya melakukan tidak itu katakan semua. boleh. Saya tidak katakan boleh. Tapi kalau dia melanggar itu hukum pribadi masing-masing. Oh, Daripada tadi gila. katanya daripada Gila gila. gimana? Daripada gila aku bilang tadi. Ah. Hukum Boleh itu aja tidak dong. boleh. Jangan berzina. Itu hukumnya. Tapi kalau dia jadi kau bilang melanggar, daripada gila kau bilang daripada gila kan itu pertimbangan manusia. Pertimbangan manusia, bukan pertimbangan Tuhan. Tuhan tidak mau dikompromi. Oh, jadi manusia. Jadi Tuhan bisa diatur. Mas Andi? Daripada kau gila. Tuhan tidak bisa Ya. diatur. Mas ini ke ruang Ya. utama dulu. Cepetan. Iya. Yuk lanjut. Tapi juga boleh kau sodomi daripada kau gila. Aduh. Jadi sah ya kawan-kawan, Pak Antoni ini biar jadi murid saya. Nanti Saya tolong tidak dikasih akan mau murid Anda. jadwal. Pertama nanti saya akan ajarin dulu Jadi, tambah-tambah 1 tambah 1 tambah 1 Apa yang kamu tidak tahu, supaya dia nanti supaya saya dia ajarin. paham gitu Jangan ya. hanya letter-letter. Boleh ya Bang Sul ya? Ya. Gak apa-apa kan? Saya mau wakili Bang Sul, boleh. Saya mau wakili Bang Sul, boleh. Ya, didaftar aja namanya, minta nomor HP-nya, Nomor nanti HP-nya. saya incilin beliau. Karena kasihan kalau dia dibiarkan liar seperti ini, kasihan. Tapi perlu dites dulu nggak Bang? Saya rasa sudah Ini- cukup. Ini saya katakan Saudara- tidak boleh kamu sebutkan kamu penginjil. Injil itu apa? Bang Antoni. Saudara Antoni ini perlu dibimbing, kasihan kalau dibiarkan liar di luar Kamu yang sana. perlu dibimbing. Kalau saya sudah mantap iman saya. Kasihan sekali kalau dibiarkan. Lihat, Makanya saya Antonius, tidak ada yang menjamin. Bisa tidak? Jum, tidak ada yang Antoni, menjamin saya- kamu masuk surga. Bang Masuk Antoni, surga saya itu boleh tanya tidak? Bang apa Antoni, saya gampang boleh masuk tanya. surga itu? Jembatan Sirotol Mustaqim, ya, Sirotol Antoni. Mustaqim. Iya, Menjembatani Bang Antoni, rambut dibelah Antoni. 7. Sanggup Iya, Antoni. daripada Bang Antoni. onta lebih mudah masuk lubang jarum, gimana itu? Nah, Bisa nggak onta masuk lubang jarum? umpama itu. Mustahil kali Li. Ya sama, itu juga umpama. Itu umpamanya. Hey! Jembatan Sirotol Mustaqim. Aduh, Ya sama. Iya, Beda. lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada Nah, Nah, itu gimana? beda, itu umpama. Umpama Ya, pula. sama umpama juga lah itu. Gimana kau ini lah? Itu Bang makanya Antoni. tolong Iya. didaftar Jadi jangan disalahkan. saudara kita Jangan ini untuk jadi mengambil murid kesalahan saya. dari Ya. Bang Antoni, Bang Alkitab Antoni saya boleh orang. tanya enggak? Nomor Bang teleponnya Antoni. Antoni. ada. Dulu Tiap Alkitab. hari nantangin, tiap hari Bang nantangin Antoni. itu. Iya, sok. Bang Antoni, daripada tantang. kau ngomel-ngomel tak terarah, daripada kau ngomel-ngomel tak terarah, mending kau jawab Kok saja terarah? Kamu yang nggak terarah. Hah? Iya, makanya itu. Kamu yang gak Tanya terarah, kau saya boleh. terarah. Apa yang kamu Antoni, lakukan? Bang Antoni habis ini masih mau masuk ke Zoom ini nggak? Mau kapanpun bisa saya siap. Nah, itu Kalau makanya Kalau Itu ada baju saya jantan jawab. gitu. Per- Seperti per- jantan. pertemu- Itu saya. pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang Maria. Oke. Ya, nanti siapkan buku dan pulpen, nanti saya ajarin situ yang catat. Nggak usah ajarin lah. Kok bisa? Ngapain kamu ajari kesesat? Saya ngajarin kitabmu supaya kamu bisa paham gitu. Nggak usah ajarin. Saya sudah mengerti. Loh, kayak mana mengerti Om? Nggak boleh begitu. Bang Firman Zul, Bang ini Antoni, saya Secara boleh, akal manusia saya boleh tidak ngobrol sanggup sedikit akan dengan Bang Antoni. menerimanya. Ya, Tetapi silakan, kalau silakan Bang. Dituntut. Dia ini murid saya ya, sudah didaftar Ya. sama Bang. Calon Bang, Siap, calon siap, murid Bang, siap. calon murid. Ya, Siap, calon, siap. calon. Bang Antoni, saya boleh nanya nggak dikit? Oh, ini Jonathan Anda rupanya. Silakan. Bang Antoni, Dibuka mic-nya, dibuka. Kemute itu Antoni. Bang Antoni, istrinya Ishak umur berapa Bang Antoni? Dibuka Oh, mic-nya. Bang Heri. Bang Heri dari tadi Iya. tuh. Oke.
Lupa juga kau dengan suaraku. Aku adikmu. Iya, suaranya kok kayak Jonathan Nandar gitu loh. Kan suaraku bisa berubah-ubah juga. Seperti juga Pak Martin juga saya. Oh iya, Pak Martin Ale. Salah kayak ini Pak Tony. Pak Heri habis. Bang Dewa mana nih Bang Dewa? Naik Bang Dewa. Habis inkarnasi dia. Suaranya berubah. Ya. Bang Antone istrinya Ishak umur berapa Bang Antone? Ishak kalau nggak salah Nggak 90 kayaknya. Salah. Coba berapa Kau hubungannya? katakan Ada hubungan apa itu? Enggak. Ya ini kan diuji jadi murid saya nanti. Coba kau data dulu, kau kasih data dulu. Umur istri itu Ishak itu berapa? Itu aja. Saya kasih cluenya. Antoni saya kasih cluenya, Ishak itu atau hidup masih butuh pengasuh. Ya, tuh saya kasih cluenya. Bocoran dikit. Mikir. Yang pengasuh orang tuanya. Bukan orang lain. Baby sister Pak. Enggak benar lu ngerti ayat lu. Baby sister. Percuma. Enggak ngerti ayat, percuma. Makanya dia harus jadi murid saya, Bang. Sudahlah. Ini lanjut saja yang lain. Layak juga kayak gini. Percuma. Anaknya Ibrahim. Inilah Udah, anak yang sudah dijanjikan tahu. itu. Anak yang dijanjikan. Bukan itu. Bukan itu. Istrinya umur berapa istrinya? Istrinya Ishak umur berapa? Waktu Dia kan istri, Dia kan sudah tua untuk menerima Ishak itu. itu Ishaknya udah tua. Istrinya Enggak, mamanya udah tua, dia menerima. mamanya sih. Istri Ishak umur berapa? Nih kasih cluenya lagi nih. Bisa nimba air di sumur, bisa ngembala, terus ada pengasuh. Saya kasih cluenya. Jangan sampai gue sebutin ayatnya nih. Saya kasih cluenya. Ayo. Saya tidak hafal-hafal itu umur-umurnya. Nah, makanya jadi murid saya. Enggak usah muridmu. Saya tidak butuh. Hah? Cukuplah. Bagaimana mau ngerti? Guru saya. Bagaimana mau paham? Lampunya Ayatnya mati. nggak tahu. Saya paham, Udah ayo kalau Tapi nggak jelaskan. hafal. tapi nggak hafal. Ya. Itu Nah, aja. mantap. Oh iya Bang. Tapi kamu hafal tapi tidak mengerti. Itu kalian kan. Nggak tahu namanya nggak apa-apa. Ya Yang udah. penting ingat rasanya. Ya udah ayat berapa? Itu ayat berapa yang menceritakan Ishak istrinya umurnya berapa? Ayat berapa coba? Ayat berapa? Intinya daripada gila boleh saja sodomi itu sapi. Astagfirullahaladzim. Ya anak. Ini live enggak nih? Live. ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kok ada orang yang kayak Bang Antoni nanti kalau jadi murid saya jangan suka marah-marah ya. Tidak perlu saya muridmu. Ya. Katanya Ya, dibalik harus. sekarang Bang Juma dibalik jadi muridnya Antoni. Oke. Silakan bertanya Bang Tapi Juma. kalau kita tanya jawab nggak masalah. Kalau murid Kok ada saya orang nggak yang- mau, murid manusia ada saya orang- nggak mau. Kok ada orang Maunya murid siapa? Murid Dewan. Saya murid ada Yesus. orang kayak gini nantangnya Bang Juma gitu loh. Apa enggak mikir Yesus apa? jadi muridmu maksudnya? Iya, Juma itu kan kayak mantap. TK. Yesus mau jadi muridmu. Contohnya beli dulu apa Iya. ke warung Nah, gimana? Murid gimana? manusia nggak mau. Uangnya Maunya berapa? muridnya Yesus. dan warnanya berapa? Dia tanya-tanya itu. Itu warna Ya. berapa? Antoni, Iya, jadi gitu. Antoni. Jadi kalau kita Antoni. disuruh misalnya pergi ke Woi, warung beli dengerin dulu, kopi dengerin contohnya gitu, kita langsung beli, Iya denger. bayar. Antoni. Tapi kalau dia Antoni. enggak, tanya dulu. Tuh kopinya Antoni. warna apa? Antoni, Jauhnya kemana Oh, ku Antoni. beli? Ah, itu dia. Lu denger Berbelit-belit. Antoni, Ya, sob. Antoni, dengerin dulu. Kamu tahu nggak itu Tuhanmu waktu umur 13 tahun sampai 29 tahun dia kemana Tuhan? Kemana kira-kira perginya Tuhanmu? Umur 13 tahun sampai 29. Kemana perginya? Mengembala kali dia itu. Pergi ke rumah mamanya apa pergi ke rumah bapaknya? Nah, Bang Antoni kalau jadi murid saya pasti bisa langsung jawab. Iya, ajarin Gimana? Bang Jul. Ajarin.
Nggak mau. Maunya dia itu yang jadi murid dia itu Yesus. Guru, jawab dulu guru. Itu Tuhan mau kemana itu seumur gitu? Antoni, Kemute dia bang, jangan kemute. terlalu. Jangan buka mute-nya dong. Biar dia jawab dulu. Antoni. Jangan sampai Tuhanmu hilang kau nggak tahu pula kau. Tuhanmu ini. Jangan di mute. Udah bisa buka. Jangan di mute. Kesimpulan sementara dari Antoni, daripada gila kau sodomi ayam juga enggak. Murid saya jangan digituin dong, kasihan. Murid saya jangan Daripada berzina kau gimana? Ayo, sebentar. Daripada kau berzina lebih kau sodomi ayam. Lucu. Murid saya jangan digituin ah. Antoni, Saya tidak ada muridmu juga. Antoni. Ya lu jawab dulu itu. Tuhanmu kemana itu seumuran gitu? Kau tahu nggak Tuhanmu kemana waktu seumuran gitu? Semua Kemana tidak dia? bisa diceritakan ke perjalanan hidup Yesus di dunia ini. Kalau Yesus. semua diceritakan, tidak akan muat. Iya. Buset. Saya Jadi nggak tahu kemana jadi nggak tahu kemana rimbanya tuh itu. Nggak tahu. Menghil itu selesai kau. Murid saya jangan dikeroyok dong satu-satu lah. Royok tidak Iya. masalah bagi saya, tidak masalah. Nggak baik. Iya. Kamu belum dapat Bagus. pelajaran materi baru dari saya kok langsung mau dikeroyok gimana? Bagi saya materimu nol, tidak terima. Loh, jadi murid saya itu harus tunduk kepada saya loh. Sesat. Kamu kalau jadi murid saya harus tunduk sama saya. Saya bukan muridmu. Ayo. Saya bukan muridmu. Ngerti nggak? Asik enggak? Ini namanya murid durhako. Saya kutuk kau jadi batu tawas baru tahu rasa. Saya ilmumu bagi saya nol. Dia di Taurat tapi tidak Bang melakukan. Antoni, Wah, Ilmumu banyak ya bang ya. Anak durhako ini Bang sama Antoni. gurunya tak. Anda ini kan banyak ilmu. Coba Anda jelaskan dulu itu Hosea 4 ayat 14. Anda Nggak ilmu hafal, itu tidak nggak akan hafal kok. Enggak. Murid saya jangan disiksa lah. Tanya dalil-dalil kayak gitu, wong dia belum tahu apa-apa. Tahu saya Hosea itu kan? Nah Iya. itu. Hosea Tuhan 4 memberikan ayat contoh kepada Hosea mengistrikan siapa yang Siapa? namanya? Baca dulu ayatnya. Iya, Si saya Markona. tahu. Kan? Bersundal, ya. Saya tahu. Markona. Markona kamu ini. daripada kau berzina lebih baik kau sodomi itu kambing. Murid saya jangan digituin, Anda bagus lah. Normal Kasihan. kamu enggak menyodomi kambing. Normal enggak itu? Iya. Kalau Nah, menyodomi manusia normal bang. Daripada gila. Daripada kau gila. Kau gila. Kalau beda jenis wajar saja, tapi tidak diizinkan itu aja. Tapi wajar kan? Maksudnya Iya, Tapi wajar ya. maksudnya beda jenis gimana bang? Maksudnya Jadi beda sodomi jenis. itu wajar. laki Iya, perempuan. baik. Ini wajar. Sodomi Lah. wajar. Daripada gila. Terus kalau Murid. kalau nge-gay itu gimana bang? murid saya jangan ditanyai mulu ah. Hosea berapa itu maksudnya? Harus dibaca kalian bilang kan? Hosea 4 ayat 14. Hosea Keren, 90 ayat keren, 176. keren kan? Keren Hosea kan? 90 ayat 176. Bah, yang benar saja kau itu. Saudara kamu itu mana ada Hosea 90? Sadar dia. Gagah juga kau punya foto Antek juga ini. kacamatanya kayak mata burung kau. Tinggal dikasih tongkat itu. Hosea 4 ayat 14. Coba yang lari-lari telanjang siapa sih? Oh, ayo. Jangan. Daud Jangan. itu. Iya, Jangan. apa saja boleh ditanyakan. Ini Hosea ini maksudnya adalah Iya, iya. perumpamaan kepada Umpama. yang Udah, Maha tutup, Kuasa. umpama. Itu perumpama, ya. Perumpamaan. Jadi Perumpamaan itu. Aku tidak menghukum itu perumpamaan kak. Waduh, kamu belajar Bible dari mana? Kalau ini perumpamaan juga ya. Belum. Saya belum ajari, Bang. Baru mau daftar jadi murid. Kalau ini Pantas. SKL lu 320 perumpamaan juga.
Jangan yang susah-susah dulu, Bang. Jakar itu perumpamaan itu. Diajarin ikro aja, diajarin ikro. Ikro 1 dulu. Atau ini aja Bang, Amsal 7 itu. Coba Anda jelaskan. Aduh, jangan bawa-bawa Amsal lagi, aduh. Satu-satu yang mana yang kita bahas? Amsal atau Hosea atau apa? Amsal. Bang Antoni, Bang. Jangan Amsal 7 jangan. Zakar kuda ini gimana, Bang? Zakar hidup selama 72 tahun. Perumpamaan itu. Zakar. Oh, perumpamaan. Ini juga perumpamaan itu. Yang mana? Zakar kuda ini perumpamaan, Bang. kan kalau Abang lihat kuda itu besar, Bang. Perumpamaannya itu gimana, Bang? Maksudnya, Bang. Perumpamaannya itu berarti loh, ini loh Raja-Raja 12 ayat 21 kan itu ada seperti zakar kuda. Kalau raja-raja kita raja-raja, jangan kesana ke sini. Nah, ini SPL kan? Yang mana yang kita bahas? Yang ini ada Murid saya jangan dibikin pusing, Saya kasihan. bukan murid Jun. Oh iya. Yang mana yang kita bahas? Coba Abang, saya perumpamaan share screen dong. Yang ada di layar itu loh. Oh, yang buat dada itu ya. Bersunda juga perumpamaan begitu. Oh, Coba baca. Ya, Tony, coba baca Tony. Kawannya yang sundal, yang aurat. Biarkan dia yang baca, Pak. Biar dia yang baca, Pak. Coba, biar dia yang baca. Oh, dia. Biarkan dia yang baca. Pak Antoni, baca Pak Antoni. Injilin kita. Kita pengen 2 Raja-Raja 12:21 ini, coba Pak injilin kami, Pak. Ayo. Ayo, yang lain diam. Itu perumpamaan itu. Zakar kuda. Ayo Pak Antoni, monggo. Dibacakan terus diterangkan. Lagi dibaca satu perikop. Ini Ayo, Pak ayat Antoni. 18 plus ya, Bang. Ya, monggo Pak Antoni. Jangan ini dulu lah, ini terlalu sulit lah. Coba hakim-hakim dulu. Kau tambah sulit lagi. Kau Jangan pindah-pindah. kalau terlalu sulit berguru nanti sama Bang Zoom. Mau nggak? Hilang orangnya. Berak-berak dia itu. Maksudnya gini, ini Jangan kan dipaksa, biarin aja dia jelasin dulu. ini kan Oke, yang nggak berkepentingan jangan terlalu banyak yang di share ayatnya, nanti bingung. Satu-satu aja. ini kan Mute. Silakan dibuka Mas Heri, Mas Yuma, Mas Andi. Silakan. Yang lainnya tahan dulu. Mas Dewa, bisa dibuka. Buka sendiri-sendiri mic-nya. Ya, ini lagi buka celana kebenaran ini. Yang lainnya tolong ditahan, mic-nya ditutup. Ya, ini Dewa minta ini beda agama jangan ikutan ketawa lah kalau beda agama, nggak boleh. coba kita baca dulu di dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 20 mulai kita baca ya. Iya, baca. Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. Jadi ini mufakat ya. Contohnya raja-raja ada pegawai-pegawainya mufakat mereka untuk memperkosa, untuk apa, untuk segala macam. Itu pelanggaran, bukan firman Tuhan supaya dilakukan seperti ini, bukan. Ya. Jadi mufakat untuk memperkosa, betul? Pegawai raja-raja itu Mufakat untuk memperkosa, betul? Yang tertulis di sini Betul. Zakar anak Simeon. Iya. Dan jadi Yodab anak Somer. Jadi mufakat untuk memperkosa, betul? Iya. Melakukan iya. Tidak senonoh di mata udah. Tuhan gitu. Iya, udah memperkosa. Udah. Ya lanjut. Terus inilah kelakuan manusia yang dilakukan oleh hamba-hamba raja pada waktu itu. Jadi di dalam perjanjian lama ini adalah peristiwa raja-raja. Jadi kalau raja itu berkuasa, jadi
apa yang mereka lakukan sekehendak mereka sendiri. Jadi inilah dituliskan di dalam Alkitab ini, ya, ada yang jahat, ada yang benar. Itu semua dicontohkan kepada kita supaya kita dapat memilih dan memilah mana yang bisa kita imani, mana bisa kita jalankan. Itu yang kita lakukan. Kalau yang tidak benar, jangan kita ikuti. Jadi mereka ini adalah musyawarah pegawai-pegawai daripada raja-raja untuk mengadakan peristiwa seperti itu. Kira-kira gitu. Bang, Jadi boleh saya bacain, Bang? Enggak, sebentar. Jadi pertanyaannya, ini penulis Bible sambil sebegitunya melihat ekor kuda. Jadi dia lebih baik dibacakan, Bang. Pada saat itu. Sampai dia bisa mengukur bahwa jakarnya sebesar jakar kuda. Dia lihat pelernya pada saat dia nulis Bible itu. Boleh nggak dibacakan, Bang, biar paham, Bang? Bang Antoni, kalau nggak memperkosa jadi gila gimana, Bang? Dibolehkan nggak memperkosa? Kalau nggak jadi gila? Secara kemanusiaan kita bisa memahaminya, ya. Kalau nggak jadi gila, Bang, katanya. Dalam keadaan apa dia melakukannya itu? Birahinya tinggi, Bang. Kalau birahinya tinggi sudah bejat namanya itu. Loh, kan katanya tadi hormonnya tinggi, nggak apa-apa. Misalnya ada istrinya, tapi dia selingkuh. Ada. Nah, kalau lajang, kalau lajang lihat kondisinya, kan? Ya. Jangankan manusia biasa, dengar dulu. Jangankan manusia biasa, nabi-nabi juga banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dibacakan dulu itu. Tapi dimaafkan oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Kalau memang semua manusia berdosa, semua manusia berdosa, tapi Tuhan akan memilih pada siapa dia mewahyukan, gitu. Jadi kalau jangan kita just bahwa hukum ini larang ini, tidak, ya, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan kalau misalnya dia putus tapi tidak ada istrinya dan ada tekad di dalam dirinya akan bertobat, dia akan diampuni oleh Tuhan. Tapi pekerjaan itu tetap dilarang. Iya, tapi boleh, Bang, ya. Intinya ujungnya bertobat. Intinya tak memperkosa. Tak memperkosa. Loh, kan katanya lihat kondisi gimana sih? Jadi intinya dan tidak boleh beda. Kalau boleh itu berarti mengizinkan. Ini tidak diizinkan, tidak boleh kan. Tapi kalau dia melanggar oleh karena kebutuhan dia dan dia akan mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuninya. Betul, saya sudah bisa tangkap kau punya penjelasan. Intinya menyesuaikan dengan keadaan, begitu. Ya, menyesuaikan keadaan, begitu kan? Boleh dikatakan seperti itu. Oh, jadi menyesuaikan dengan keadaan perut lapar kau boleh makan apa saja begitu. Di saat keadaan kau kajung kau boleh cucuk sana cucuk sini begitu. Kan ada larangan. Gimana sih? Ya, kalau memang manusianya bejat, itu resiko. Itu resikonya sendiri. Tadi katanya waktu menyodok. Namun hukum Tuhan tidak boleh berzina. Titik. Tidak boleh berzina, tapi di saat keadaan memaksa boleh begitu. Kan menyesuaikan keadaan kau bilang. Nabi juga tidak ada yang sempurna. Ngerti nggak? Banyak pelanggar seperti Raja Daud. Dia pergi ke Sodom melihat istrinya siapa tergiur dia. Siapa? Istrinya siapa? Tadi udah saya sebutin. Istrinya si Betseba. Nah, dia paham aku, tak perlu ku teriak. Dia menginginkan itu sehingga suaminya disuruh berperang di depan dan meninggal dunia. Ya, tapi Tuhan marah. Tuhan marah kepada dia dan dia menyesal perbuatannya itu. Jadi kalau ada penyesalan di dalam perbuatan jahat, Tuhan akan mengampuni. Intinya begini, menyesuaikan dengan keadaan di saat kau berbuat kemanusiaan.
di saat kau berbuat jahat, di saat kau sodomi itu anjing, di saat kau sodomi kamulah yang menyodomi anjing. Tidak ada istilah menyodomi anjing itu dah. Ini Itu di luar Coba batas. Dewa, bacakan Dewa. Ya. Nah, Itu di luar jadi- batas, di luar jadi kemanusiaan. cukup kau menyesal, Kita cukup kau membicarakan menyesal, di sini di dalam kemanusiaan. Satu-satu bang, satu-satu bang, satu-satu bang. ketika Kau udah Sodom dikasih dan waktu Gomora tadi. melakukan hal seperti itu, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, laki-laki ke binatang, binatang ke binatang. Itu di Sodom dan Gomora, makanya Tuhan Allah marah. Marah Tuhan, dibakarlah Sodom dan Gomora itu. Jadi Apa Tuhan, Sodom? Sodom dan Gomora. Si Lot, Nabi Lot. Belum lagi selesai aku ngomong sudah kau cabar juga lah dulu. Ya kalau kamu bilang bersekutu Santai, dengan anjing Bang. gimana? Bantai aja. Jadi begini saja, boleh saja kau berbuat dosa. Jadi di saat Tidak kau boleh nanti berbuat dosa. katanya Tidak boleh berbuat menyesuaikan, dosa. katanya kan menyesuaikan dengan keadaan. Asal nanti kau menyesal kembali kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Begitu kau katakan tadi. Nah, bagaimana pula lah kau ini konsisten sedikit dong. Jangankan dihukum Tuhan, dihukum manusia, negara juga kalau pembunuhan secara berencana itu salah. Berat hukumannya. Tapi untuk membela diri bisa diringankan bebannya. Ngerti nggak? Tuhan itu seperti itu juga. Oh, jadi maksudnya kalau birahi itu tidak berencana ya? Kadang-kadang nggak direncanakan. Dia berjalan, tiba-tiba ada yang dia lihat telanjang, baru kontak nggak rencana kadang-kadang. Emang kau punya buruk itu tidak kau rencanakan Kalau yang begitu. telanjang di jalan kan orang gila. Terus Yang mau sama orang gila. Berarti yang ngerjain itu nggak juga yang gila juga. Suara ini nih masuk ini Chris. Aku ada kesempatan membuka mic-nya malah mengganggu ini. Iya maaf Pak, ada yang tadarusan soalnya. Tidak, tadi kan kata si ini Tony kalau kepepet misalnya birahi kan nggak disengaja lihat orang jalan-jalan, siapa yang jalan